Tujuan dan kemenangan. Menemukan kembali kesatuan diri. Segalanya bermula ketika kita memilih untuk merasa terpisah dari kesatuan. Kesatuan sejati adalah keadaan alami kita. Ia ada di mana-mana. Ia adalah keutuhan dari segala sesuatu yang hidup. Namun di satu titik, kita berkata dalam kesadaran, aku ingin menjadi sesuatu yang terpisah. Dan sejak saat itu, kita mulai menarik garis, menaruh lingkaran di sekitar diri dan menyebutnya aku. Kita mulai percaya bahwa diri ini adalah tubuh, bahwa diri ini adalah pikiran, padahal keduanya hanyalah bayangan dari kesatuan yang tak terbatas. Semakin kuat keyakinan itu, semakin jauh kita melangkah dari kedamaian sejati. Namun, kesatuan itu tidak pernah pergi. Ia selalu ada, menunggu di balik setiap pikiran tentang aku dan milikku. Kita hanya perlu berhenti menambahkan identitas di belakang kata aku. Bukan aku tubuh ini, bukan aku pikiran ini, bukan aku peran ini. Cukup, aku ada. Ketika kita hanya mengatakan aku, tanpa embel-embel apapun, kita kembali pada keadaan alami, tenang, utuh, dan tak terbatas. Namun begitu kita berkata, aku adalah sesuatu, kita mulai mempersempit diri. Kita menurunkan kesadaran kita dari yang luas menjadi yang terbatas. Dan dari sinilah semua penderitaan bermula. Tubuh harus dijaga, pikiran harus dibenarkan, ego harus dipuaskan. Dan kita pun sibuk bertahan, lupa bahwa yang sejati di dalam diri tidak membutuhkan apapun. Diri sejati kita tidak terbatas, tidak kekurangan, tidak perlu menjadi apapun. Semua penderitaan berasal dari program lama dalam pikiran, rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak layak, marah atau apatis. Itu semua hanyalah pola lama yang tertanam sangat dalam, hingga kita lupa bahwa mereka bukanlah diri kita. Kita bisa mematikan semua program itu dengan cara yang sederhana, menyadari mereka dan melepaskannya. Ketika pikiran berhenti berputar oleh program lama, yang tersisa hanyalah keadaan alami diri, diam, jernih, dan kuat. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia muncul ketika tidak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi perasaan yang mengikat, hanya adanya diri. Tujuan kita berada di dunia ini hanyalah satu, menemukan kebebasan sejati. Kita datang ke dunia bukan untuk mengumpulkan hal-hal luar, melainkan untuk membebaskan diri dari kelemahan batin yang telah diwariskan berabad-abad lamanya. Setiap rasa takut, setiap kebencian, setiap rasa tidak layak, marah atau apatis, itu semua hanyalah pola lama yang tertanam sangat dalam, hingga kita lupa bahwa mereka bukanlah diri kita. Kita bisa mematikan semua program itu dengan cara yang sederhana, menyadari mereka dan melepaskannya. Ketika pikiran berhenti berputar oleh program lama, yang tersisa hanyalah keadaan alami diri, diam, jernih, dan kuat. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia muncul ketika tidak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi perasaan yang mengikat, hanya adanya diri. Tujuan kita berada di dunia ini hanyalah satu, menemukan kebebasan sejati. Kita datang ke dunia bukan untuk mengumpulkan hal-hal luar, melainkan untuk membebaskan diri dari kelemahan batin yang telah diwariskan berabad-abad lamanya. Setiap rasa takut, setiap kebencian, setiap rasa tidak layak, semuanya hanyalah ilusi yang bisa dilepaskan. Dan ketika kita melepaskan satu demi satu, kita naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dari tempat yang lebih tinggi itu, kita bisa merangkul yang lebih rendah dan membawanya pulang ke cahaya. Menjadi bebas berarti menjadi pemenang sejati, bukan pemenang atas orang lain, tetapi pemenang atas diri sendiri, atas pikiran dan ilusi yang menahan kita. Kita tidak bisa damai selama masih ada suara dalam diri yang berkata, aku tidak bisa atau aku tidak layak.
Pikiran-pikiran itu hanyalah program lama. Mereka membuat kita berhenti di tengah jalan. Jadi, jadilah pemenang, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menembus semua pola yang menolak kemenangan. Setiap tujuan yang kita tetapkan bukan untuk menambah keterikatan, melainkan untuk membersihkan halangan di dalam diri. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya takut untuk bebas. Ada suara kecil di dalam yang berkata, "Kalau aku benar-benar bebas, aku akan mati." Atau, "Kalau aku melepaskan semuanya, aku akan kehilangan segalanya." Namun, yang mati bukanlah diri sejati. Yang mati hanyalah penderitaan dan ilusi. Kita tidak kehilangan apapun ketika bebas. Kita justru mendapatkan kembali segalanya dalam bentuk yang lebih murni. Kita tetap berjalan, tetap berbicara, tetap mencintai. Namun semua itu kini dilakukan tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa ego. Para guru besar sudah menunjukkan jalan ini sejak lama. Buddha, Yesus, Yogananda, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup di dunia, namun tidak diperbudak oleh dunia. Tubuh mereka mungkin sakit, tapi mereka tidak menderita, karena mereka tahu mereka bukan tubuh itu. Bebas bukan berarti pergi dari dunia, tetapi hidup di dunia tanpa terikat olehnya. Dan akar dari semua ketakutan adalah takut mati. Selama kita percaya bahwa kebebasan berarti kehilangan diri, kita akan terus menolak kebenaran. Padahal kematian sejati bukanlah akhir dari hidup, melainkan akhir dari keterikatan. Ketika kita benar-benar bebas, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena tidak ada lagi yang bisa hilang. Dan ketika kesadaran itu tiba, pikiran menjadi hening, ketenangan berubah menjadi kekuatan. Apapun yang muncul dari pikiran yang tenang menjadi nyata tanpa usaha. Kita tidak lagi hidup karena terpaksa, kita hidup karena kehidupan itu sendiri mengalir melalui kita. Kita tidak lagi berjuang untuk bertahan, kita hanya menjadi. Dan disitulah kemenangan sejati, ketika tidak ada lagi yang harus dimenangkan, karena yang tersisa hanyalah kedamaian yang selalu ada sejak awal.